Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Renala Tama Krismawati, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah anak disabilitas intelektual. Yang pertama saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Demenus Devester Wendo dengan NIM 211F10339 dari kelas A1 Prodi PLB. Jadi kali ini saya akan menceritakan tentang film I'm Sam. I'm Sam adalah film drama keluarga Amerika yang dirilis pada tahun 2021 yang ditulis dan sekaligus disutradarai oleh Jesse Nelson. Bercerita mengenai seorang yang mengalami retardasi mental atau tunagrahita bernama Sam. Kisah ini berawal dari kehadiran seorang bayi perempuan di kehidupan Sam yang dia beri nama Lucy Diamond Dawson, terinspirasi dari lirik lagu The Beatles. Sam adalah seorang laki-laki yang bekerja di sebuah kafe Starbucks Cafe yang menyandang keterbelakangan mental. Beberapa saat setelah bayi itu dilahirkan, ibunya pergi meninggalkan dia begitu saja. Dengan kasih sayang tulus, dia merawat bayinya dengan kemampuan apa adanya. Berbelanja perlengkapan bayi, mengenakan popok, memberikan susu, dan lain sebagainya dilakukan sendiri. Sam memiliki kelompok sahabat-sahabat yang baik dan selalu membantunya dalam kesusahan. Kelompok ini terdiri dari Robert, Lefty, Brian, dan Joe. Mereka mempunyai kebiasaan video night setiap malam Kamis di rumah Sam, karaoke setiap hari Jumat, makan bersama di IHOP setiap hari Rabu. Itu mereka melakukan setiap minggu rutin. Suatu malam Lucy menangis sejadi-jadinya, dan Sam tidak mengetahui apa yang harus dia perbuat. Hal itu didengar oleh tetangganya Annie yang mengalami agoraphobic, yaitu suatu kondisi di mana seorang memiliki atau merasa kekhawatiran yang berlebihan dan suka panik atau mungkin takut dalam keramaian. Annie menelpon Sam dan menanyakan apa yang dilakukan kepada bayinya sehingga dia menangis seperti itu. Akhirnya Annie menyuruh Sam membawa bayi itu ke rumahnya dan memberikan penjelasan bagaimana memberi makan kepada bayi. Bahwa bayi butuh makan 1 kali per 2 jam. Annie menjelaskan dengan cara agar Sam mengerti, yaitu dengan mengondisikan waktu acara di televisi. Semakin hari, Lucy pun semakin besar. Ketika Sam bekerja, dia menitipkan Lucy kepada Annie. Lucy tumbuh menjadi gadis cantik dan pintar. Bahkan, Lucy memiliki kapasitas kecerdasan lebih dari Sam. Dia mempunyai pertanyaan-pertanyaan jenius seperti kenapa bulan mengikuti ke arah rumah, kenapa ada salju, kenapa orang botak, dan sebagainya. Sam sebagai seorang ayah dengan keterbatasan yang dia miliki menjawab seadanya sesuai apa yang dia pikirkan dan bahkan dia hanya mengulang pertanyaan itu saja. Sam sebagai seorang ayah mental retarded mampu merawat, membesarkan dan mendidik putrinya menjadi seorang putri yang cerdas, penuh dengan keingintahuan yang besar dan menerima semua kekurangan ayahnya dengan ikhlas.
Dia mendidiknya dengan menyuruh mengerjakan tugas sekolahnya setiap malam. Jika Lucy menolak untuk tidak mau membaca, dia akan tegas sebagai seorang ayah, tapi dia tidak memarahi Lucy. Dia hanya memberikan alasan yang membuat Lucy semakin menyayangi ayahnya, mengapa dia ingin Lucy melakukan itu. Sebagai seorang ayah, Sam merawatnya dengan penuh kasih sayang dari lubuk hatinya. Sam selalu membacakan buku cerita yang telah dihafalnya berjudul Grand Egg and Ham by Delicious. Toko dalam buku juga bernama Sam. Suatu hari saat membeli sepatu Lucy karena ia akan mulai bersekolah. Sam tidak hanya berdua dengan Lucy, tapi ditemani oleh sahabat-sahabatnya. Mereka semua berpartisipasi saling memilihkan sepatu yang cocok untuk Lucy. Di sini ditemukan adegan lucu dari para sahabat-sahabat Sam yang juga mengalami beberapa macam hambatan. Brand menawarkan Lucy 2 sepatu berwarna pink, salah satu di antaranya dilengkapi dengan cahaya-cahaya jika dihentakannya. Ifty juga tak kalah untuk memberikan saran kepada Lucy. Dia memperlihat sepatu berwarna pink lengkap dengan filosofinya mengapa dia memilihkan yang itu. Joe juga menawarkan dengan ekspresinya yang tenang sepatu hitam high heel untuk dewasa. Yang terakhir, Robert dengan wajah paranoidnya menawarkan sebuah sepatu untuk dewasa. Akhirnya Lucy memutuskan dan memilih sendiri sepatu yang disukainya. Di sini terlihat sekali kepedulian sahabat-sahabatnya kepada Sam dan Lucy. Klimaks dan bagian dengan adegan ini adalah saat pembayaran sepatu. Sam tidak mempunyai cukup uang untuk harga sepatu itu. Namun sahabat-sahabatnya saling membantu dengan mendonasikan uang yang mereka miliki agar mencapai harga yang ditetapkan. Sahabat-sahabat Sam mendukungnya baik dari segi emosional, tenaga, dan juga finansial. Mereka melihat hal itu, sang penjual pun terharu. Itu terlihat sekali dari ekspresi wajah yang dia tampilkan. Mereka pun pulang dengan balon yang mereka dapatkan dari penjual sepatu. Sam adalah sosok seorang ayah yang menerima setiap perilaku baik anaknya. Dia tidak ingin memaksakan kesempurnaannya. Terlihat saat hari pertama Lucy sekolah dan melakukan presentasi di depan kelas. Dapat dibedakan dengan sosok ayah dari teman Lucy. Di sekolah saat anaknya presentasi, anaknya salah dalam melakukan presentasi. Ayahnya malah marah-marah dan menekankan anaknya supaya tampil sempurna. Hal itu dapat mempengaruhi emosi sang anak sehingga menjadi tidak baik. Begitulah Sam mendidik putrinya dengan kasih sayang yang besar. Karena Lucy sangat menjaga perasaan ayahnya, dia bahkan tidak mau membacakan buku mengenai mengapa manusia berbeda. Lucy mempunyai sifat bijak dan pengertian, sabar, dan kasih sayang yang besar. Lucy dapat mengendalikan dirinya ketika Sam mengamuk saat mereka makan berdua di restoran lain selain tempat yang biasa mereka kunjungi. Sam meminta makanan seperti yang biasa dimakan di IHOP, tapi restoran tersebut tidak dapat menyediakan. Saat pesta Halloween, Lucy
merasa sedih dan marah karena teman-temannya menertawakan ayahnya yang mental retarded. Namun Lucy tetap mencintai ayahnya dan bangga karena tidak ada ayah yang sanggup seperti ayahnya, seperti bermain di taman, ke taman dan lain sebagainya. Konflik di film ini dimulai ketika pesta kejutan yang ulang tahun Lucy ke-7 dibuat oleh Sam, dibantu oleh para sahabat-sahabat dan lainnya. Saat membuka pintu, Lucy melihat ayahnya didorong sehingga terjatuh. Ayahnya didorong karena menyentuh Connor agar berada di posisi surprise. Namun Connor marah dan merasa keadaan Sam tersebut mental retarded memindah. Ayah Connor pun marah dan mendorongnya. Connor berbohong dengan mengatakan bahwa Lucy mengatakan kepadanya bahwa Sam bukan ayahnya, tapi dia diadopsi. Lucy kemudian lari karena belum siap dengan hal itu. Hal itu disaksikan oleh Loretta Davine, seorang wanita dari dinas sosial yang pernah ditemui Sam di kantor polisi saat Sam terjerat kasus dengan wanita penghibur. Dinas Sosial Perlindungan Anak menilai bahwa ini sebuah kasus yang cukup serius dan perlu ditangani oleh negara. Menurut mereka, Lucy yang semakin tumbuh menjadi dewasa perlu mempunyai orang tua asuh karena Sam yang mempunyai kapasitas IQ di bawah Lucy, yaitu di bawah anak usia 7 tahun, tak akan mengerti membesarkan seorang anak yang lebih cerdas dari dia. Sam pun dibawa ke dinas sosial untuk selanjutnya diteliti. Lucy pun ditangkap dan dibawa secara terpisah untuk mendapatkan kembali hak asuhannya terhadap Lucy. Sam harus menyewa seorang pengacara untuk memperjuangkannya. Sam menemukan seorang pengacara wanita yang cerdik, super sibuk, seorang ibu yang tidak mempunyai waktu bersama putranya, yang kurang memberikan perhatiannya, seorang istri yang ditinggal suaminya karena kesibukannya. Piawai oleh aktris Michelle Pfeiffer, Rita tampil dengan kehidupan yang mewah dan sombong. Karena sikap pamer dan kesombongan kepada teman-temannya, dia terjebak untuk menjadi pengacara pro bono atau sukarela untuk Sam, yang pada awalnya dia tidak bersedia karena Sam tidak sanggup untuk membayarnya per jam. Tapi akhirnya Rita pun luluh dan belajar dari kehidupan Sam. Dia mendapat pelajaran berharga selama menjadi pengacara pro bono untuk Sam. Rita sangat cerdik menjawab dan memberikan statement di persidangan pengembalian hak asuh Sam terhadap Lucy. Rita memberikan jasa secara gratis, bersabar dalam sela-sela waktu yang begitu sangat padat, mencoba mencari fakta dan dukungan terhadap kasus yang dialami Sam. Dia mencoba meminta kesaksian dan dukungan dari sahabat-sahabat Sam tentang mengapa Sam pantas jadi seorang ayah dari Lucy. Namun hal itu tidak berhasil karena alasan yang diberikan sahabat-sahabatnya ini tidak tepat. Dia mencoba meminta Sam untuk mencarikan saksi yang lulusan dari perguruan tinggi atau yang bekerja secara implisit. Maksudnya mencari seorang yang memiliki kapasitas orang-orang pada umumnya yang bisa mengarahkan pembicaraan. Sam meminta bantuan Annie, tapi Annie khawatir dia takkan bisa melakukannya. Namun akhirnya karena kecintaannya kepada Lucy, dia datang ke persidangan. Rita sangat pintar untuk melawan semua statement yang diberikan lawan.
Mr. Turner yang diperankan oleh Richard Schiff, yang mempunyai statement pedas yang pada akhirnya persidangan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menyudutkan sisi emosional seorang Sam, sehingga Sam kehilangan kendali dan menjadi kacau. Pada akhirnya pun mereka tidak berhasil memenangkan hak asuhnya terhadap Lucy. Hak asuh Lucy jatuh ke tangan orang tua angkatnya Randy Carpenter yang diperankan oleh aktris Laura Dern. Karena ikatan masih sangat erat antara orang tua dan anak, Sam dan Lucy tidak dapat dipisahkan. Meski hak asuh yang telah jatuh ke tangan orang lain, Sam dan Lucy masih saja tetap bersama. Sam akhirnya membeli rumah di dekat rumah orang tua asuh Lucy dan memilih pekerjaan baru, yaitu perawat anjing. Setiap malam pun Lucy tetap bolak-balik ke rumah Sam memanjat jendelanya. Sampai-sampai Lucy akhirnya Randy, orang tua asuh Lucy, mengaku dan menyerahkan Lucy kembali kepada Sam dengan syarat dia tetap ikut berpartisipasi merawat Lucy sampai besar. Klimaks dari film ini, Sam menjadi wasit di pertandingan futsal Lucy yang dihadiri oleh seluruh sahabat-sahabat dan seorang yang telah Sam kenal. Lucy membuat gol dan Sam menggendong Lucy, membawanya berlari karena kegembiraannya. Pengambilan gambar dan diiringi musik yang bagus mendukung suasana menjadi haru dan bahagia. Sekian hasil resume dari saya. Saya ucapkan terima kasih.